Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Gimana, hari ini tetap semangat kan? Iya dong, kan belajar di rumah bersama ayah bunda. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Secara garis besar, yang akan kita pelajari tentang qada dan qadar adalah bisa dilihat pada peta konsep, yaitu pertama, memahami arti qada dan qadar. Yang kedua, contoh-contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, menyebutkan contoh qada dan qadar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oh ya, pasti anak-anak sudah tahu berapa jumlah rukun iman. Ayo, ada berapa rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Coba kita sebutkan bareng-bareng ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nasib, kalian pintar-pintar semua ternyata ya. Oke, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari salah satu dari rukun iman. Nah, berarti rukun iman yang keberapa yang akan kita pelajari? Ya, betul sekali, rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir. Beriman kepada qada dan qadar. Artinya, kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk manusia. Hal ini sebagai bukti bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus percaya atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kehidupan di dunia ini. Oke, langsung saja kita pada pembahasan inti kita ya. Pertama, kita akan membahas tentang memahami arti qada. Qada secara bahasa artinya perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, ketetapan, kepastian, dan hukum. Sedangkan menurut istilah, qada artinya segala ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati, dan masih banyak lainnya. Anak-anak, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asroba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Maka, menurut Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang Ibu bacakan tadi, dapat kita pahami bahwa tidak satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi Lauhul Mahfuz. Hanya Allah yang mengetahui isi kitab tersebut. Sebagai muslim dan muslimah yang baik, kita hendaknya berlomba-lomba menjadi hamba yang saleh dan solehah,
sebab kita tidak mengetahui ketetapan Allah yang akan diberikan kepada kita. Selanjutnya terkait materi contoh qada. Itu ada beberapa. Yang pertama, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Bisa dilihat pada gambar. Kedua, matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Ini juga sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kalau matahari itu terbit dari pagi hari hingga sore hari, lalu bulan bintang tampaknya di malam hari. Yang ketiga, pasang surut air laut. Beberapa fenomena alam yang sudah Ibu sebutkan tadi adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari, bahkan diubah oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, kelahiran seorang bayi. Yang kelima, jenis kelamin makhluk hidup. Kita sudah kita ketahui bahwa jenis kelamin makhluk hidup itu kan ada dua, perempuan dan laki-laki. Nah, ketentuan bayi terlahir itu antara perempuan atau laki-laki itu juga sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kematian. Kita ketahui bahwa di dunia ini setiap makhluk hidup pasti meninggal. Semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah dan bersifat sementara, dan nantinya akan kembali kepada hadapan Allah. Jadi, sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda itu merupakan contoh qada. Bisa dipahami kan anak-anak? Lanjut ke pembahasan hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan waktu dan kesempatan hidup dengan melakukan hal-hal yang berguna. Kita diberi kehidupan, kita harus melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif, selalu menolong orang. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Semisal kita mendapatkan tugas dari ibu guru atau dari ibu kita, perintah ataupun itu, kita harus bisa bertanggung jawab untuk melakukan itu. Yang ketiga, selalu rendah hati. Kita harus bersikap rendah hati karena ada yang lebih tinggi di antara kita. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan segala hal. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini itu diawasi oleh Allah Ta'ala. Allah itu maha mengawasi, maha kuasa. Jadi kita harus segala tindakan dan apa yang kita lakukan harus kita hati-hati. Yang kelima, menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Oke, tadi sudah membahas tentang arti qada, contoh qada, lalu ada juga hikmah beriman kepada qada. Kita lanjut ke makna qadar. Di antara kalian, adakah yang sudah tahu tentang istilah qadar? Tentu ada ya. Karena ini kan pembahasan yang sudah dipelajari sejak menempuh pendidikan di TPQ. Jadi ya sudah jelas pasti di antara kalian sudah ada yang mengetahui. Tapi Ibu ulas lagi ya biar kalian lebih paham. Secara bahasa, qadar artinya ukuran atau ketetapan. Sedangkan secara istilah, qadar adalah ketentuan atau hukum menjadikan atau mewujudkan kehendak ataupun perintah. Qadar dapat diubah melalui ikhtiar manusia. Oh iya, apakah kalian tahu apa istilah ikhtiar itu? Ya, ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maka, menurut Quran surah Al-Qamar dapat kita pahami bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Diciptakannya menurut kehendak dan ketentuannya
disesuaikan dengan hukum-hukum yang ditetapkannya untuk alam semesta ini, yang biasa kita sebut dengan sunnatullah. Sesungguhnya Allah juga telah menciptakan segala sesuatunya dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan sebaik-baiknya terhadap bentuk dan fungsinya masing-masing. Jadi, setiap manusia itu wajib berusaha, karena segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya. Kita harus mampu bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan sukses. Oke, setelah memahami arti qadar, maka dapat dipahami juga tentang contoh-contoh qadar, yaitu yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Dengan belajar, giat, selalu berdoa, jadi antara usaha sama doa itu harus diimbangi. Maka kita bisa menjadi anak yang pintar, lalu bisa menjadi juara kelas. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Semua yang kita dapatkan itu bermula dari usaha diri kita, dimana kita giat berlatih untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah, suka menyapa kepada siapapun. Kita hidup bermasyarakat, bertetangga, kita harus saling menyapa, bersikap ramah, dan tidak sombong. Yang keempat, menjadi orang yang dipercaya karena kejujurannya. Ya, sudah jelas bahwa jujur itu penting. Jujur itu bisa membawa kepada hal-hal yang baik, menuntun kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Maka penting juga menjaga perilaku kita untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, berbuat yang positif. Oke, kita sudah menginjak pada sub pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hikmah beriman kepada qadar. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Apapun yang ingin kalian capai, apapun yang ingin kalian gapai, harus diimbangi dengan usaha. Usaha pun harus diimbangi dengan doa. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Kita harus punya rasa percaya diri yang kuat. Nggak boleh pesimis, tetap percaya pada pendapat yang ingin kalian ungkapkan. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Yang keempat, melatih diri untuk banyak bersyukur, bersabar, dan selalu berusaha. Gimana? Sudahkah kalian berusaha hari ini? Ya dong. Dengan belajar bersama ibu seperti ini, meskipun ini dalam keadaan daring, kalian sudah berusaha untuk bisa memahami terkait materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, semoga kalian bisa jadi anak-anak yang pintar, rajin terus belajarnya, dan bisa buat orang tua kalian bangga. Nah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Pembahasan kode dan qadar sudah selesai. Selanjutnya, nanti kalian kerjakan buku LKS halaman 22, rom 1 dan 2. Nanti difoto, dikumpulkan melalui WA group paling lambat jam 12 malam nanti. Oke, terima kasih anak-anak. Oh iya, ibu mau mengingatkan kalau kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa untuk pakai masker. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anak, ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Stay healthy, stay happy, and stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.